Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Dia masih berani bersaing denganku. Tuan Kejam, itu hanya mainan anak-anak belaka. Biarkan aku menghancurkannya untuk Tuan Kejam, ucap tahanan roh. Cahaya biru di mata tahanan roh tersapu lurus. Kali ini platform emas yang kental tidak hanya runtuh, tetapi langsung meledak. Seluruh batasan formasi runtuh di bawah cahaya biru tahanan roh. Seperti yang dikatakan, hanya dalam waktu 3 nafas ia dapat mematahkan formasi. Dalam hal ini tahanan roh tidak sekedar menyombongkan diri. Kau Tuan Kejam 1000 pedang, cepatlah puji bahwa aku luar biasa, ucap tahanan roh. Tentu saja Xiaoyan tidak memperhatikan tahanan roh. Pada akhirnya tahanan roh hanya bisa menatap Xiaoyan dengan marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Xiaoyan. Faktanya bukan karena Xiaoyan tidak ingin memuji tahanan roh, tapi dia sudah memahami psikologis tahanan roh. Semakin tahanan roh dipuji, semakin dia menjadi gila. Dan Xiaoyan benar-benar yakin akan hal itu. Pada saat ini Keqing menatap Xiaoyan dengan dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa formasinya akan rusak. Tetapi dia sepertinya tidak berencana untuk pergi. Sebaliknya niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Ini menarik. Kamu makhluk kecil sebenarnya memiliki efek seperti itu. Awalnya aku tidak terlalu tertarik padamu. Jika kamu memberikan makhluk kecil itu padaku, aku bisa membiarkanmu pergi hari ini, ucap Keqing mencibir. Xiaoyan menatap tahanan roh, lalu tersenyum saat berkata, "Bagaimana? Apakah kamu ingin mengganti tuanmu?" tanya Xiaoyan. Tahanan roh menatap pria itu dengan mata menghina. "Jijik, Tuan Kejam, tentu saja aku ingin mengubah tuanku. Tetapi bajingan semacam itu tidak layak untukku," ucap tahanan roh. Begitu kata-kata ini keluar, urat-urat di dahi Keqing menonjol keluar. Jelas dia sangat marah oleh kata-kata sarkasme tahanan roh. Tetapi segera Keqing tersenyum dingin dan menekan amarahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan jiwa dari tingkat virtual menyembur keluar. Selain kekuatan jiwa, ada juga paksaan dari aura keabadian kaisar yang kuat. Alasan mengapa Keqing begitu percaya diri adalah karena dia juga keabadian kaisar yang kuat. Dilihat dari aura yang dipancarkan, itu harus menjadi langkah ketiga keabadian kaisar. Meski langkah ketiga sebenarnya tidak terlalu kuat, jika itu digabungkan dengan jiwa virtual, bahkan langkah kelima bukan tandingannya. Misalnya Tai Qing dan Yo Xiao, keduanya sudah mencapai langkah kelima dan langkah keempat. Tetapi keduanya jatuh ke dalam situasi menyediakan di bawah kekuatan jiwa virtual. Justru karena inilah Xiaoyan langsung tertarik padanya. Sangat sulit untuk menembus kekuatan jiwa dari tingkat domain ke tingkat virtual. Sebelum pertempuran dengan orang ini, Xiaoyan jelas menaruh semua fokusnya pada kultivasi Doqi. Sedangkan untuk kekuatan jiwa, Xiaoyan mengesampingkannya. Tapi sekarang Xiaoyan telah melihat betapa luar biasanya pengaruh dari kekuatan jiwa virtual, yang langsung membangkitkan keinginan Xiaoyan akan kekuatan jiwa di tingkat virtual. Aku tidak tahu kapan aku lupa apa yang diajarkan guruku. Mungkin ini seni memurnikan obat adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatanku, gumam Xiaoyan. Matanya berbinar ketika dia melihat ke belakang. Dia sangat merindukan masa lalunya. Seorang alkemis tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan sumber Doqi, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwa. Setelah sekian lama Xiaoyan terlalu memperhatikan budidaya sumber Doqi. Tapi dia lupa bahwa dia masih memiliki seni memurnikan obat. Mungkin sangat sulit untuk memurnikan obat di levelnya sekarang. Tetapi efeknya tidak diragukan lagi. Dan kekuatan jiwa pasti dapat terus ditingkatkan selama proses pemurnian. Untuk membuat kekuatan jiwa menerobos ke dunia virtual, Xiaoyan khawatir itu tidak sesederhana kultivasi. Entah itu disebabkan oleh keberuntungan langit dan bumi, atau memiliki bakat yang menakutkan melawan langit. Xiaoyan tidak mengerti. Tidak masalah dia tidak mengerti. Keqing di depannya seharusnya memahaminya dengan sangat baik.
Xiaoyan bisa belajar darinya bagaimana membiarkan kekuatan jiwa menerobos ke tingkat virtual. Selain itu, Keqing sepertinya tidak berniat melepaskan Xiaoyan. Sama halnya Xiaoyan juga tidak ingin melepaskannya. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan itu tergantung siapa yang akan menang. Memang benar kamu bisa menghancurkan formasiku. Tapi jangan berpikir kamu memiliki kualifikasi untuk mengalahkanku. Aku punya ratusan formasi seperti itu. Hanya saja aku tidak ingin membuang banyak waktu bersamamu. Sekarang izinkan aku menunjukkan kepadamu mengapa jiwa virtual membuat begitu banyak makhluk abadi begitu ketakutan, ucap Keqing. Saat berbicara sidik jari Keqing bergerak dengan cepat. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa gelombang jiwa yang berasal dari Keqing 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat Taiking dan Youxiao. Ternyata ketika Keqing menggunakan formasi sebelumnya, sebagian dari kekuatan jiwanya digunakan untuk menekan Taiking dan Youxiao. Tetapi saat ini dia tampaknya telah mengambil keputusan untuk menggunakan jiwanya yang kuat untuk sepenuhnya menekan Xiaoyan. Ini adalah 13 gerbang surgawi. Aku hanya akan menggunakan formasi ini ketika aku mencekik langkah kelima keabadian Kaisar. Di bawah formasi ini aku telah membunuh 3 makhluk abadi. Dan kekuatan terendah adalah langkah keempat. Hari ini kamu bisa menjadi daftar yang kelima. Terbunuh di bawah formasi ini juga cukup untuk dibanggakan, ucap Keqing. Begitu suara Keqing itu jatuh, dia merentangkan tangannya. Dan gadis misterius muncul di udara. Dan kemudian 13 gerbang surgawi muncul. 13 gerbang surgawi perlahan berputar di udara. Dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyebar keluar di dalamnya. Selain itu ada juga kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan bisa merasakannya sedikit, tapi dia tidak bisa memahaminya. Kekuatan misterius yang dirasakan dari formasi ini membuat Xiaoyan mengerti bahwa mungkin inilah arti sebenarnya dari jiwa virtual. Xiaoyan meletakkan tangannya di dadanya. Tatapannya acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menikmati kehebatan dari jiwa virtual. Tahanan roh. Selama itu adalah formasi, aku akan mempercayakan padamu, ucap Xiaoyan menatap tahanan roh dengan serius. Jika aku ingin merusak formasi, aku akan merusaknya. Adapun kamu, sungguh tidak masuk akal untuk tetap diam tanpa membuat tembakan. Bahkan aku tidak tahu cawan seperti apa yang kamu sajikan untukku, ucap tahanan roh dengan marah. Dia terkadang bodoh, tapi terkadang sangat pintar. Benar-benar membuat Xiaoyan merasa sakit kepala. Kecepatan 13 gerbang surgawi berputar semakin cepat. Kekuatan jiwa yang kuat berubah menjadi tekanan spiritual untuk menghancurkan Xiaoyan. Ngomong-ngomong, formasi ini terlihat familiar. Tapi aku ingat seharusnya ada 24 gerbang, bukan 13. Dan namanya bukan 13 gerbang surgawi, tapi 24 gerbang abadi. Hahaha, Tuan kejam, aku ingat. Formasi itu pasti palsu, ucap tahanan roh. Suara tahanan roh keluar dan kata-kata itu jatuh ke telinga Keqing. Setelah mendengar kata-kata itu, Keqing tiba-tiba membeku. Jelas apa yang dikatakan tahanan roh bukan fiksi, tetapi memang ada. Aku hanya mendapatkan pecahan dan mengumpulkan 13 gerbang surgawi. Tapi meski begitu formasi ini cukup kuat. Setidaknya cukup untuk membunuhmu, ucap Keqing. Hatinya sudah terguncang dan ada perubahan di matanya yang semula tegas. Dia memandang tahanan roh dengan serius. Dia tidak pernah menyangka tahanan roh akan menyebutkan 24 gerbang surgawi. Dia mengerti arti sebenarnya dari itu, tapi tidak banyak. Jadi dia hanya bisa memadatkan 13 gulungan dan bahkan memberinya nama baru. Kalau tidak, jika keasliannya tersebar bahwa ada 24 gerbang abadi, bukankah itu memalukan? Mata Keqing itu penuh amarah yang tidak bisa lagi ditahan sepenuhnya. Dia membentuk segel tangan tanpa ragu-ragu. 13 gerbang surgawi menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan jiwa yang bahkan lebih kuat. Tuhan kejam 1000 pedang, biarkan aku belajar sebentar. Mungkin aku bisa menemukan formasi yang lengkap. Jika kamu bisa mempelajarinya dengan kekuatanmu saat ini, itu pasti merupakan langkah yang mematikan, ucap tahanan roh. Ia tidak memilih untuk menghancurkan formasi.
Sebaliknya ingin memahami formasi ini dan kemudian mengajarkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan segera mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak dibatasi oleh formasi biasa, tetapi oleh jiwa virtual yang kuat. Sangat bahaya untuk bertahan. Cepat dan hancurkan formasi. Aku tidak membutuhkan formasi ini, ucap Xiaoyan segera berkata dengan marah. Kali ini tahanan roh tidak mematuhi Xiaoyan. Dia terus menembus formasi seperti yang dikatakan, yaitu mencoba untuk mempelajari formasi yang lengkap. Xiaoyan tidak berdaya. Tekanan spiritual dari penghancuran 13 gerbang surgawi pasti akan menghancurkan jiwanya secara langsung. Dalam hal ini Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan roh dari avatar pemakan jiwa. Awalnya Xiaoyan tidak ingin menggunakannya. Ini karena kekuatan avatar pemakan jiwa perlu terus menyerap jiwa seseorang. Alasan kedua, dia merasa bahwa kekuatannya tidak semestinya disia-siakan kepada karakter semacam ini. Lagi pula masih ada pertempuran yang lebih intens menunggunya, yaitu 5 ahli Taisu serta avatar Zuchi. Mereka jauh lebih membuat Xiaoyan ketakutan. Hingga saat ini orang-orang dan hal-hal yang ditemui Xiaoyan tampak bukan suatu kebetulan. Lebih seperti sesuatu yang sudah dirancang oleh Suzang. Kemunculan Xiaoyan sudah membuat Zuchi merasakan ancaman yang tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan tampak tidak mencolok. Tetapi Yuan Wei yang berada di langkah kelima sebelumnya juga dikalahkan oleh Xiaoyan. Sekarang dia telah memasuki hutan belantara abadi. Dan kekuatan tempur yang ditampilkan Xiaoyan jauh di luar imajinasi Zuchi. Hingga saat ini Zuchi masih belum mengerti mengapa ada seseorang yang mirip persis dengannya. Kalau begitu baiklah, jangan terlalu lama. Aku tidak yakin sampai kapan aku dapat menundanya, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, energi yin dari puluhan juta roh melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Kemudian domain yin menyelubungi Xiaoyan untuk melindunginya. Mungkin domain yin dari puluhan juta roh dapat melawannya, namun itu hanya metode pinjaman. Jadi masih ada celah yang jelas dibandingkan dengan formasi yang begitu besar. Bahkan jika kekuatan domain yin dapat bertahan sementara, tetapi hanya masalah waktu sebelum tersebar. Tunggu sebentar, ini akan segera selesai, ucap tahanan roh melihat formasi yang dibentuk oleh Keqing. Apa yang dilakukannya saat ini bukan hanya memecahkannya, tapi juga memahami dan memperbaikinya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain terus menundanya. Tapi untungnya kekuatan domain yin dari puluhan juta juga cukup kuat. Tepat saat cahaya biru dari mata tahanan roh itu melintas, kecepatan rotasi dari 13 gerbang surgawi mulai melambat. Gerbang ke-14 terkondensasi secara tak terbayangkan. Pemandangan yang tiba-tiba ini juga membuat pupil mata Keqing menyusut. Segera setelah itu formasi ke-15 dan ke-16 terus memadat. Pada saat ini Keqing menemukan bahwa dia secara bertahap kehilangan kendali atas formasi tersebut. Itu jelas merupakan formasi yang telah dia atur. Seolah-olah sebuah tangan besar datang darinya untuk mengambil kendali dengan paksa. Dia juga merasa bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa lagi dituangkan ke dalam formasi. Dan jumlah gerbang surgawi dalam formasi terus bertambah hingga ditetapkan pada 24. Tiba-tiba formasi tersebut meledak menjadi tekanan yang tak terbayangkan. Kekuatan semacam ini membuat pikiran Keqing itu tiba-tiba tegang. Dia benar-benar kehilangan kendali atas formasi yang dia aktifkan sendiri. Pada saat ini ketika 24 gerbang surgawi memadat, tampaknya telah terjadi perubahan kualitatif di bawah kelelahan. Saat 24 gerbang surgawi memadat, itu tidak lagi disebut gerbang surgawi, tetapi harus disebut gerbang abadi. Formasi ini adalah apa yang dikatakan tahanan roh, yaitu 24 gerbang abadi. Lihatlah wahai ampas, inilah penampakan sebenarnya dari formasi, ucap suara bangga dari tahanan roh itu keluar perlahan. Keqing terkejut bukan main, dan matanya meledak dengan rasa tak percaya. Tuan kejam 1000 pisau, aku akan memberikan formasi ini padamu, ucap tahanan roh. Setelah tahanan roh selesai berbicara, dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan tidak pandai dalam formasi. Pasti sulit untuk menggunakannya dalam pertarungan yang sebenarnya. Tentu saja Xiaoyan juga merasakan kekuatan formasi ini. Dan dia tidak menolak untuk mengangguk sedikit.
Xiaoyan tahu bahwa kekuatan jiwa domainnya tidak dapat mendukung konsumsinya yang sangat besar. Oleh karena itu dia tidak pelit untuk menggunakan kekuatan puluhan juta roh dari avatar pemakan jiwa. Dengan pemikirannya, kekuatan domain Yin Yang Agung dikerahkan tanpa ragu. Saat Xiaoyan menerima formasi dari tahanan roh, dia bisa merasakan kekuatan formasi. Itu terus mengkonsumsi energi Yin dari puluhan juta roh. Untungnya Xiaoyan jarang menggunakan energi Yin dari avatar pemakan jiwa pada waktu biasa, sehingga kekuatan puluhan juta roh masih dalam keadaan melimpah. Lagi pula mengkonsumsi kekuatan para roh sama dengan mengkonsumsi puluhan juta jiwa. Kekuatan para roh hanya akan semakin berkurang saat digunakan. Ini juga merupakan bagian jahat dari avatar pemakan jiwa yang membutuhkan sejumlah besar jiwa mati untuk diisi kembali. Bahkan jika Xiaoyan membutuhkan kekuatan, dia memiliki garis bawah yang harus dia patuhi, yaitu tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Oleh karena itu peran yang lebih besar dari avatar pemakan jiwa harus di medan perang masa depan, bukan sekarang. Inilah alasan mengapa Xiaoyan jarang menggunakan avatar pemakan jiwa dan hampir selalu menggunakannya untuk menampilkan sayap Dewa Hitam. Xiaoyan memandang Keqing dengan mengesankan, dan Keqing juga merasakan tatapan panas Xiaoyan. Hanya ada hidup dan mati dalam pertempuran. Tidak ada kemenangan atau kekalahan. Di bawah pertempuran ini bahkan jika dia adalah jiwa virtual, sulit untuk mundur sepenuhnya. Sekarang satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri, tetapi formasi ini diciptakan olehnya. Dan pada saat yang sama dia menyelimuti dirinya di dalamnya. Sudah tidak mungkin untuk pergi. 24 gerbang abadi, buka! Teriak Xiaoyan. Terlihat 24 gerbang abadi mulai berputar. Dan kekuatan jiwa yang mengejutkan dengan cepat dikompresi menyelimuti Keqing. Saat berikutnya Keqing tiba-tiba menghentikan gerakan apapun. Matanya secara bertahap melebar. Cahaya bayangan besar terkondensasi dari tubuhnya, mencoba menghapus jiwa Keqing sepenuhnya. Namun Keqing segera menyerahkan tubuhnya dan menggunakan pikiran yang paling kuat untuk mengendalikan jiwanya. Dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan sebenarnya dari formasi ini bukanlah untuk membunuh kehidupan, tetapi untuk menghapus jiwanya. Tubuh roh fase Dharma Keqing memancarkan kekuatan jiwa kuat yang tak tertandingi. Avatar pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa, tapi itu hanya meminjam kekuatan. Dibandingkan dengan jiwa di tingkat virtual yang kuat itu sendiri, pasti ada perbedaan mendasar antara keduanya. Apakah ini kekuatan jiwa di tingkat virtual? Gumam Xiaoyan. Meskipun dia berada di atas angin saat ini, dia masih kagum dengan ranah virtual yang kuat dari Keqing. Kecepatan rotasi 24 gerbang abadi semakin cepat, dan tekanan spiritual yang meletus darinya bahkan lebih mencengangkan. Xiaoyan melihat bentuk Dharma dan tubuh spiritual Keqing menunjukkan rasa sakit. Keqing melawan dengan keras, tetapi upaya itu tetap sia-sia. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga terkejut oleh kekuatan formasi ini. Meskipun Xiaoyan memiliki cakram penggiling jiwa dan pembeku jiwa surgawi, itu tidak bisa dibandingkan dengan formasi ini. Namun caranya sederhana dan arah pertarungannya kurang lebih sama. Itu memiliki sifat penghancuran mutlak pada jiwa seseorang. Apa yang mengejutkan Xiaoyan tentang formasi ini adalah dapat menekan ahli jiwa di tingkat virtual. Xiaoyan yang awalnya tidak terlalu tertarik, tiba-tiba merasa bahwa 24 gerbang abadi adalah metode yang bagus. Tentu saja premisnya kekuatan jiwa Xiaoyan juga harus mencapai tingkat virtual di masa depan. Jika tidak, ia mungkin tidak dapat menahan konsumsi para roh dari avatar pemakan jiwa. Jadi meskipun formasi ini tak tertandingi, ia juga membutuhkan kekuatan jiwa yang tak tertandingi sebagai pendukungnya sebelum dapat digunakan. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.